Salib adalah salah satu momen sejarah penting. Momen ini dimulai pada 27 November 1095 ketika Paus Urban II mendeklarasikan Perang Salib dan memerintahkan untuk merebut Yerusalem dari kekuasaan kaum muslimin. Dunia terhenyak ketika dua imperium terbesar di dunia kala itu, Romawi dan Persia, dibuat tak berdaya oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika pertama kali melakukan ekspansi ke Syam dan kemudian dilanjutkan ke Persia. Tidak hanya menaklukkan, orang-orang Islam ini juga membimbing wilayah-wilayah taklukannya, membangun peradaban yang mulia, layaknya anak-anak. Manusia seperti mulai belajar dari awal tentang ilmu, kebijaksanaan, dan agama. Islam seketika menjadi buah bibir manusia, baik di timur maupun di barat. Selama lebih dari 300 tahun, dominasi kaum muslimin nyaris tak tergoyahkan di muka bumi. Hingga pada tahun 1099, tentara salib dari Eropa berhasil merebut Yerusalem, salah satu kota suci umat Islam. Seketika, mitos kedikjayaan Islam itu pun meredup. Kepercayaan diri bangsa Eropa bangkit. Keberhasilan ini serta-merta mengglorifikasi seluruh Eropa dan memacu semangat mereka untuk membebaskan tanah Eropa dari pengaruh kaum muslimin, atau yang terkenal dengan nama Reconquista. Momen ini dikenal oleh bangsa Eropa sebagai Perang Salib I. Setelah pecahnya perang ini, interaksi antar kaum muslimin dan Kristen meningkat sangat intens, baik dalam bentuk perang, intrik, perjanjian damai, hingga kerjasama. Dalam proses interaksi inilah terjadi transfer pengetahuan, teknologi dan pertukaran nilai yang pada tahap selanjutnya berhasil mendorong bangsa Eropa mencapai abad keemasannya. Al-Quds atau Kota Suci, atau masyarakat internasional lebih mengenalnya dengan sebutan Yerusalem, adalah kota suci tiga agama samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi. Mungkin tidak ada kota di dunia ini yang dibicarakan, diteliti, dan ditulis sedemikian banyak sepanjang sejarah seperti Yerusalem. Nama Yerusalem sendiri dalam bahasa Ibrani berarti kota yang damai. Menurut Eric Klintz, kota yang damai ini ternyata pernah mengalami penghancuran sebanyak 2 kali, dikepung 23 kali, diserang sebanyak 52 kali, serta direbut dan diperebutkan kembali sebanyak 44 kali. Bila bagi umat Yahudi, Yerusalem mengandung khasanah religius yang fundamental, demikian juga bagi umat Kristiani. Tempat ini tak kalah pentingnya. Di tempat inilah drama penyaliban Yesus Kristus berlangsung. Via Dolorosa atau Jalan Penderitaan adalah saksi ketika Yesus Kristus berjalan sambil membawa salib hingga ke Bukit Golgota. Umat Kristiani percaya di atas bukit inilah kemudian Yesus disalibkan hingga wafat dan kemudian dibangkitkan. Sekarang, di bukit ini didirikan gereja makam kudus atau Church of the Holy Sepulchre yang letaknya masih berada di dalam kota lama Yerusalem. Gereja ini menjadi tujuan peziarah umat Kristiani sejak abad keempat dan menjadi salah satu momen religius paling penting dalam agama Kristen. Sejak ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab pada tahun 635 Masehi, kota Yerusalem praktis dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Setidaknya selama 4 abad pertama pemerintahan kaum muslimin, Yerusalem menjadi kota yang paling toleran di dunia. Semua umat beragama di kota ini hidup dalam kedamaian dan dapat menjalankan tradisi keagamaannya tanpa takut diganggu. Keteladanan tentang sikap toleransi ini sudah dimulai oleh Umar bin Khattab sendiri ketika pertama kali tiba di kota Yerusalem. Dikisahkan, sesampainya di kota Yerusalem, Umar disambut uskup patriark. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab diajak berkeliling ke beberapa tempat suci di kota Yerusalem. Lalu, ketika waktu zuhur tiba, uskup membuka gereja makam suci dan mempersilahkan Khalifah Umar melakukan sholat di gereja tersebut. Tetapi hal tersebut ditolak oleh Khalifah Umar. Dia menjawab, "Jika saya melaksanakan sholat di gereja ini, saya khawatir para pengikut saya yang tidak mengerti dan orang-orang yang datang ke sini di masa yang akan datang akan mengambil alih bangunan ini, kemudian mengubahnya menjadi masjid, hanya karena saya pernah sholat di dalamnya. Mereka akan menghancurkan tempat ibadah kalian. Untuk menghindari kesulitan ini, dan supaya gereja kalian tetap sebagaimana adanya, maka saya memutuskan untuk sholat di luar."
Sikap dan keteladanan Umar ini kemudian dicontoh dan dijadikan tradisi oleh khalifah setelahnya yang menguasai Yerusalem, mulai dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah. Situasi kemudian berubah ketika pada tahun 1010, Khalifah Fatimiyah bernama Al-Hakim mulai memerintahkan penghancuran gereja dan sinagog di Yerusalem. Intoleransi pun mulai merebak. Ketika itu, dinasti Fatimiyah yang terkenal sebagai imperium yang ramah dan toleran mengalami perubahan total sejak diperintah oleh Khalifah ke-6 dinasti Fatimiyah bernama Abu Ali Al-Mansur Al-Hakim bin Amrullah atau dikenal dengan Al-Hakim. Ia memerintah pada periode tahun 996 sampai 1021 Masehi. Ketika naik tahta, usia Al-Hakim masih 11 tahun. Bagi kaum Fatimiyah, Al-Hakim dianggap sebagai salah satu raja terbesar. Karena di masa pemerintahannya, supremasi sekte Ismailiyah bisa begitu mendominasi di antara sekte-sekte lainnya. Tapi bagi orang-orang yang berada di luar kelompoknya, ia adalah mimpi buruk dan dianggap sebagai titik balik yang menyebabkan kejatuhan dinasti Fatimiyah. Masa awal pemerintahannya diwarnai dengan sejumlah perang sipil yang menyebabkan terjadinya perubahan demografi yang mendadak. Mesir dibanjiri oleh para pendatang yang menyatakan diri sebagai pemeluk kepercayaan Syiah Ismailiyah. Bagaimanapun, aspirasi mereka harus diakomodir karena mereka merupakan saudara seiman kaum Fatimiyah. Akibatnya terjadi keguncangan yang luar biasa. Kedatangan mereka telah menyebabkan terjadinya perimbangan demografis antara penduduk inti dinasti Fatimiyah dengan berbagai kelompok sebelumnya yang sudah dikelola sangat baik, seperti kelompok Berber Maghribi, Arab, Sudan, dan Turki. Sejak memasuki era pemerintahan Al-Hakim, Kairo kehilangan jati dirinya sebagai kota yang ramah dan toleran. Bukan hanya kelompok non-muslim, bahkan kaum muslimin dari kelompok-kelompok non-Ismaili mengalami diskriminasi pada masa ini. Tidak hanya di Kairo, intoleransi menyebar ke segala penjuru wilayah dinasti Fatimiyah. Di Yerusalem, inilah untuk kali pertama gereja makam Yesus, Holy Sepulchre, dihancurkan kaum muslimin. Tindakan ini oleh para orientalis ditandai sebagai awal mula lahirnya benih perang salib yang berlangsung selama berabad-abad kemudian. Atas tindakannya tersebut, masyarakat barat kala itu menjuluki Al-Hakim sebagai Mad Khalif atau khalifah yang gila.